Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Ahlul Khair yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memuji Allah, senantiasa mensyukuri nikmat-Nya dan senantiasa mensyukuri rahmat-Nya dan karunia-Nya. Dan di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah berkesempatan hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kita semua senantiasa diterima amal saleh dan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teriring dan tercurahkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul yang memberikan arahan dan petunjuk, karena kita tahu nanti akan ada di akhir zaman di mana kita akan senantiasa mendapatkan petunjuk yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi jika tidak, maka kita akan tersesatkan sejauh-jauhnya. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata Rasulillah SAW. Maka aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesatkan dengan dua petunjuk ini. Petunjuk yang pertama adalah kitab Allah, Al-Quran, kalam Allah, yang setiap hari kita baca, yang setiap saat kita tadabburi ayat-ayatnya, dan kita amalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Wa sunnata Rasulillah, dan sunnah Nabi SAW, yang senantiasa akan menuntun kita ke jalan yang benar. Setiap hari kita membaca, di antara bacaan tersebut 17 rakaat, 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita harapkan, dan jalan yang diridhoi Allah akan mendatangkan buah kebahagiaan, akan mendatangkan kebaikan yang tidak pernah dirasakan kecuali hanya pada seorang mukmin. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat kepada orang-orang yang saat ini sedang mencari kebahagiaan. Banyak sekali manusia mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara, dari mencari dunia, dari berangkat pagi sampai pulang malam untuk mencari rizki. Sebagian mereka
mengatakan kebahagiaan itu adalah harta. Sebagian mereka kebahagiaan itu adalah anak dan istri. Lalu apakah yang disebut dengan kebahagiaan yang hakiki? Di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah tabaraka wa taala menjelaskan dengan gamblang, barang siapa yang beramal kebaikan, beramal salih, yaitu adalah amalan yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, baik perbuatan yang nampak maupun yang tak nampak, kaitannya dengan amal soleh. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya dia mengetahui untuk amal solehnya. Dia beramal saleh dengan dasar ilmu yang bersumber dengan jelas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janjikan yang namanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bagi dirinya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan berikan ganjaran dan balasan yang lebih indah, yaitu pahala, karena kita melakukan amal soleh yang pernah kita kerjakan di dunia. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir yang disebut dengan hayatan thayyibah, Al-Imam Ibnu Katsir menukil dari sahabat dan khalifah khulafaur rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, berpendapat hayatun thayyibah adalah rizqan halalan wa thayyiban. Kehidupan yang baik, tentu kehidupan di dunia adalah yang disebut kehidupan yang baik di dunia adalah rizki yang halal, dari cara memperolehnya dengan cara yang halal dan cara menyalurkannya di tempat yang halal, di tempat yang diridhoi oleh Allah, seperti masjid yang kita lihat saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan lancarkan pembangunan Masjid Ahlul Khair ini. Amin ya rabbal alamin. Lalu makna lain dari hayatan thayyibah dijelaskan pula di dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia di dunia. Tapi belum begitu jelas kebahagiaan di dunia itu seperti apa. Lalu dijelaskan pula oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maknanya bukan hanya rezeki yang halal dan thayyiban, tapi memiliki sifat qanaah. Merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Merasa puas dengan ketetapan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna yang lebih mendekati dari makna hayatan thayyibah, adalah merasa cukup dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan banyak sedikitnya adalah relatif, akan tetapi memiliki sifat qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, adalah sebuah kebahagiaan yang ada pada diri seorang mukmin. Dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwasanya kami pernah mendengar dari riwayat Abdullah bin Yazid, haddatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub, telah berkata kepada kami Sa'id ibnu Abi Ayyub, dan haddatsani Shurahbil bin Syarik, dan berkata kepada kami, berdiskusi kepada kami yang namanya Shurahbil bin Syarik, bahwasanya Abdullah ibnu Umar, yaitu anak dari Umar bin Khattab, pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, sungguh qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung, bahagia
orang yang masuk ke dalam agama Islam, yang memiliki keyakinan beragama Islam, dia adalah orang yang beruntung karena ia tahu sifat orang mukmin. Idza u'tiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika diberikan cobaan, dia bersabar. Dan ketika mendapatkan dosa, kesalahan, kehilafan, maka apa yang ia lakukan? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah kebahagiaan pada diri seorang mukmin. Bukan hanya itu, warizqu kafafan. Allah berikan rizki, bukan yang banyak, bukan yang luar biasa, tak terhingga, tapi rizki yang cukup bagi diri kita, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk kebutuhan hari-hari kita, untuk sedekah kita, dan untuk kaum muslimin. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa qanna'amullahu bima ata, dan Allah anugerahkan sifat qanaah dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada hambanya. Bukankah Allah yang mengetuk hati hambanya? Bukan kita yang memberikan petunjuk, tapi Allah yang mengetuk hati kita, sehingga Allah memberikan petunjuk taufik kepada kita, sehingga hati kita merasa cukup dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, qad aflaha man hudiya ilal Islam, yaitu orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk masuk ke dalam agama Islam. Apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Rizki yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qani'a bihi, dan bersikap qanaah, memiliki sifat cukup dan merasa puas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi perhatian bahwa kebahagiaan pada diri seorang mukmin adalah sifat qanaah, merasa cukup dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat dari Yahya dan dari Qatadah, bahwasanya Anas bin Malik, pembantu Rasulullah SAW, pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha la yadhlimul mu'mina hasanatan yu'ta biha fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya seorang mukmin, tapi Allah berikan hasanah, kebaikan di dunia. Kebaikan yang Allah berikan adalah menurut ketentuan Allah, bukan menurut ketentuan kita sebagai manusia. Ada kalanya kita mendapatkan nikmat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan tetapi, cobaan dan ujian bagi seorang mukmin adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jika ia bersabar. Jika ia bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Nabi SAW melanjutkan, akan mendapatkan pahala yang besar nanti di akhirat. Ini adalah orang yang beriman. Akan tetapi, orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, wa ammal kafir, Nabi SAW memberikan arahan dan memberikan peringatan bagi kita. Fayu'tihi hasanatihi fid dunya. Bagaimana Allah memberikan sifat, memiliki sifat Ar-Rahman yang maha pengasih. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang di luar Islam, yaitu kebaikan di dunia. Allah berikan harta kepada mereka. Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia. Memiliki anak, memiliki istri. Akan tetapi, Nabi SAW melanjutkan, hatta idza afda ilal akhirah, tatkala dia masuk ke dalam negeri akhirat, mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Apa yang Nabi SAW katakan? Nabi SAW katakan, lam takun lahu hasanatan yu'ta biha khairan. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun nanti di yaumil akhir, di negeri akhirat.
maka otomatis orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan di akhirat, dia akan kekal selama-lamanya, khalidina fiha. Dia akan kekal selama-lamanya masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadu billah wa na'udhu billah. Oleh karena itulah, jamaah kaum muslimin yang berbahagia, hendaklah kita memperhatikan apa yang menjadi perhatian kita, bahwasanya kebahagiaan bukan dinilai dari fisik, kebahagiaan bukan dinilai dari materi, tapi kebahagiaan adalah kebahagiaan hati yang dijabarkan oleh para ulama, memiliki sifat qanaah. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa salawatu rabbi wa salamu ala nabiyyina wa habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi amma ba'du. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita merenungkan bahwasanya kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat adalah kebahagiaan pada diri seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala janjikan hidup yang baik di dunia dan pahala yang berlimpah nanti di negeri akhirat. Dan hal ini senada di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa yang bernyawa akan mengalami yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala dan balasannya nanti di hari kiamat. Kita semua akan diberikan balasan, bukan hanya di dunia bagi orang-orang yang beriman, tapi balasan yang luar biasa nanti di yaumil akhir. Apa balasan di antaranya? Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka. Begitu panasnya dan dahsyatnya azab Allah yang sangat pedih bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang zindik, bagi orang-orang yang di luar agama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan di barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Tidak ada kemenangan membuahkan kesengsaraan, akan tetapi kemenangan yang akan mendatangkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia yang saat ini dibangga-banggakan, kehidupan dunia yang saat ini kita jalani hanyalah kesenangan yang menipu. Oleh karena itulah kita berusaha untuk mengingat kembali jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya yang namanya ilmu sebelum berkata dan berbuat, sehingga kebahagiaan kita bisa dapatkan. Yang terakhir, di khutbah yang kedua ini Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala menerangkan lebih detail apa itu kebahagiaan. Wa min alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, yang pertama dan yang kedua ini adalah poin yang sangat penting. Yang pertama adalah taisirut ta'ati alaihi, dimudahkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja orang yang beriman, dimudahkan untuk sholat 5 waktunya, dimudahkan ibadah-ibadah sunnahnya, apalagi ibadah yang wajib, maka itu adalah sebuah nikmat yang harus disyukuri. Adalah sebuah kebahagiaan di mana kita menghadap Allah dengan khusyuk, di mana kita bercumbu rayu di hadapan Sang Pencipta langit dan bumi, dan berkeluh kesah dan merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan bagi seorang mukmin. Yang kedua adalah wa muwafaqatus sunnati fi af'alihi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah melalui sunnah-sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ikuti cara terbaik Nabi, ikuti semua aktivitas yang Nabi SAW lakukan dari A sampai Z
tanpa bertanya-tanya kenapa dan kenapa. Cukup kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah kebahagiaan yang luar biasa pada diri seorang mukmin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi agar kita semua mendapatkan kebahagiaan yang hakiki ini di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.